Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bang Longapis. Dan kali ini kita akan mulai bekerja dengan menggunakan Photoshop. Kembali saya ingatkan bahwa penggunaan Photoshop ini tergantung dengan kebutuhan yang sedang kita inginkan. Misalnya untuk pembuatan banner, brosur, atau mungkin pembuatan cover buku, editing foto biasanya dilakukan oleh fotografer. Dan kali ini saya akan membuat sebuah brosur dengan menggunakan Photoshop. Jadi ikuti saja terus, ini adalah latihan dasar bagi pemula. Dan saya akan memberikan langkah-langkah yang mudah untuk dipahami oleh kawan-kawan sekalian. Kita langsung saja. Yang pertama itu kita harus siapkan dulu. Kita harus punya dulu Photoshop. Saya menggunakan Photoshop CS6 di sini. Kembali kita buka Photoshop CS6. Nah, ini dia adalah Photoshop CS6. Langkah awal untuk membuat sebuah layar kerja kita atau mungkin halaman kerja kita bisa gunakan Ctrl plus N. Nah, kalau misalnya tidak mau Ctrl plus N, tinggal kawan-kawan klik di sini File, kemudian pilih New di sini. Oke. File, kemudian New di sini. Kalau misalnya shortcut itu menggunakan Ctrl plus N, saya gunakan shortcut di sini Ctrl plus N. Nah, ini adalah layar awalnya. Jadi kita pilih dulu ukurannya di sini. Jadi di name ini biarkan saja. Tapi kalau misalnya kawan-kawan mau memberi nama juga tidak masalah. Misalnya kita beri nama background di sini. Kemudian di bagian preset ini adalah ukuran dari kertasnya. Misalnya kita klik di sini International Paper. Nah, akan ada ukuran kertas ini. Ada A4, A6, A5, A3, B5, B4, B3, C6, C5, C4, DL. Nah, oke, jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuhnya ukuran berapa, maka akan kita masukkan di sini. Tapi kalau misalnya ukuran kertas yang kita inginkan tidak ada di sini, bagaimana? Caranya seperti ini. Misalnya kita mau membuat brosur dengan ukuran sekitar 20. Tidak, 20 itu terlalu besar. Saya 18. Kemudian dikali boleh saya buat 15. 18 kali 15. Kemudian resolusinya di sini saya turunkan dari 300 menjadi 70. Atau mungkin kalau 72 juga nggak apa-apa. Jadi resolusi ini adalah seberapa besar ketajaman dari gambar yang akan kita buat. Kalau semakin besar, maka ukuran filenya juga akan semakin besar. Seperti yang kita lihat di sini, image size-nya itu berubah menjadi 10,8. Tapi standarnya itu menggunakan 70 atau 72. Nah, kalau misalnya mau lebih bagus ya saya sarankan menggunakan 300. Jadi kalau misalnya mau lebih cepat hasilnya nanti filenya tidak terlalu besar, maka gunakanlah 70 atau 72. Saya gunakanlah di sini 72 ya. Kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini sesuai dengan ukurannya. Biasanya kalau misalnya aplikasi Photoshop itu baru diinstal, tidak ada penggaris seperti yang di atas ini. Jadi caranya bagaimana? Caranya itu adalah tekan Ctrl plus R. Nah, ini hilang. Kita munculkan lagi Ctrl plus R. Apa gunanya untuk ini penggarisnya? Jadi penggaris ini gunanya adalah untuk biar objek yang ada di dalam itu menjadi presisi, tidak terlalu kiri, tidak terlalu kanan, tapi berada di tengah. Oke. Selanjutnya kita gunakan zoom tool di sini. Tapi untuk zoom tool saya menggunakan shortcut itu Ctrl kemudian plus. Plus itu ada di samping backspace ya. Nah, ini menjadi zoom in. Ini menjadi zoom out kalau misalnya kita tekan Ctrl plus minusnya. Nah, ini menjadi zoom out. Oke. Sekarang ketika ini sudah kita dapatkan, langkah selanjutnya bagaimana caranya hasil dari desain kita itu menjadi presisi, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu kanan, tapi berada di tengah. Caranya kita lihat. Panjang ini adalah 18. Kalau 18 dibagi 2 itu ada berapa? 9. Oke, itu saya tadi menghitung ya. Nah, caranya kita arahkan
kursor kita berada di penggaris sebelah kiri ini hingga muncul seperti kursor ini, begini. Setelah seperti ini, kita klik kiri, kemudian kita tarik garisnya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah penggaris bantu kita untuk menyesuaikan posisi gambar. Ini saya letakkan di 9. Oke, biasanya kalau misalnya dengan resolusi yang kecil, garisnya tidak akan sesuai, maka saya sarankan untuk penarikan garis ini zoom sampai kepada posisi yang kita inginkan, sehingga garis tersebut enak untuk dipindahkan. Oke, kita ubah dulu jadi selection tool ini. Nah, ini bisa dipindahkan. Nah, tadi sebelum saya zoom itu posisinya pas di angka 9, tapi setelah saya zoom posisinya sebelum angka 9. Nah, maka saya bilang tadi zoom sedekat mungkin sehingga garisnya akan tepat. Oke, kita pindahkan dulu. Kalau masih tidak tepat, kita back sedikit. Dan mungkin ini kita buang dulu. Kita buang. Kita tarik garis baru yang tepat di angka 9. Jadi seperti itu ya. Maka ini akan tepat di angka 9. Begitu juga dengan bawahnya. Bawahnya kalau tidak salah saya itu ukurannya berapa tadi ya? Ukuran bawahnya 15, berarti garis tengahnya adalah 7,5. Ini ada angka 7. Kita letakkan di 7,5. Oke. Nah, ini adalah bagian tengahnya. Sudah selesai seperti ini, kita cari gambar terlebih dahulu. Oke, kita cari gambar. Saya mau buat di sini brosur tentang mobil keluaran terbaru. Oke, misalnya kita klik di sini mobil, dan untuk mencari gambar ini saya sarankan menggunakan fitur. Kalian klik fitur di sini, fitur, kemudian di bagian ini ukuran apa saja. Kalau misalnya yang baru itu, oke, saya ulang saja biar enak ya. Oke, kita cari mobil. Nah, di bagian fitur kalian klik, kemudian ukurannya diubah menjadi sedang. Ini supaya jika kita mau mengecilkan atau membesarkan gambar tersebut, gambarnya tidak akan pecah, gitu ya. Oke, kita cari dulu gambarnya. Lebih enak itu mencari gambar yang dasarnya sudah solid warnanya, atau hanya warna putih, warna biru, warna hijau, itu bebas. Oke, kita cari di sini. Anggaplah ini adalah mobil baru, Sientanya. Tidak, kita pakai Velfire aja, keren ini. Alphard, saya pikir tadi adalah Velfire. Oke. Nah, untuk cara mengambil gambar ini, kita klik dulu gambarnya. Kemudian kita klik kanan, buka gambar di tab baru. Nah, ini yang kalian pilih. Oke. Setelah kalian buka, kalian klik lagi, baru simpan gambar sebagai. Oke, kita save. Dan sekarang jangan lupa kita simpannya di mana, karena gambar tersebut nanti akan kita seret ke Photoshop. Kalau saya menyimpannya di download. Buka di download, dan coba kita cari gambarnya, gambar mobil tadi. Nah, ini dia. Kemudian kita tarik, bawa masuk ke dalam sini. Jangan lepaskan dulu kliknya ya. Nah, tinggal kita lepaskan di area ini. Kalau misalnya menggunakan Photoshop CS6, dia akan otomatis masuk ke sini. Tapi kalau misalnya Photoshop CS4, dia akan dibuka di layar baru di sini. Kita ikuti Photoshop CS4 saja, karena saya biasanya menggunakan Photoshop CS4. Dan keuntungannya itu kalau misalnya kita buat di layar baru, kita dapat menghapus terlebih dahulu ukurannya, backgroundnya, kemudian kita dapat menyesuaikan dulu gambarnya, kita dapat melakukan hal yang lainnya lah yang tidak dapat dilakukan di layar tersebut. Nah,
Ini kalau misalnya sudah seperti ini, background ini kalian klik 2 kali, maka akan muncul new layer. Kalian klik OK. Ini dilakukan biar dia tidak terkunci. Oke. Jika sudah, sekarang kita hapus bagian background dari gambar ini. Cara menghapusnya, kalian pergi ke ini, di sini. Saya untuk nama-nama saya kurang ingat ya, tapi saya mengetahui fungsinya untuk apa. Nah, ini adalah eraser tool. Seperti di video bagian pertama saya katakan, jika warnanya hanya satu warna, ini kan warnanya hanya putih, ya kan? Pilihlah Magic Eraser Tool, maka dia akan otomatis menghapus semua warna putih ini. Tapi kalau misalnya Eraser Tool, hanya bagian yang kita klikkan saja. Saya contohkan. Saya klik di sini warna putihnya. Nah, hanya di bagian ini saja. Oke. Tapi kalau misalnya kita menggunakan Magic Eraser Tool ini, kita menggunakan Magic Eraser Tool, dia akan langsung otomatis mengubah semuanya. Saya tidak tahu apakah putih ini akan terkena juga ya, kita lihat saja. Nah, oke. Sini sudah dapat ini. Oke, kita balikan dulu bentar. Oke. Kita hapus. Nah, ini kan ada yang terkena ini. Ya kan? Bagaimana cara menghilangkannya? Caranya cukup mudah. Kalian klik ini, klik kanan. Kemudian kalian pilih Eraser Tool. Setelah Eraser Tool, kalian lihat di bagian atas ini ada Erase to History. Tinggal kalian centang dan kalian hapus. Nah, maka yang tadi awalnya kena itu akan kembali ke warna awalnya. Oke, begini. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah ya, tapi ini adalah cara yang biasa saya gunakan. Saya lebih nyaman dengan cara seperti ini. Oke, kita bersihin dulu. Nah, biar tidak terkena, kita zoom sedekat mungkin. Nah, ini Erase to History-nya kita hilangkan, kita hapus kembali. Tapi jangan sampai kena ke objek yang akan kita gunakan. Oke, inilah perbedaan ketika kita belajar dengan menggunakan Photoshop dengan otodidak dan belajar dengan kursus, maka akan berbeda cara-caranya ya. Oke, di atas ini juga perlu dirapikan sedikit. Nah, ini kan objeknya lurus ya. Bagaimana caranya kita menghapus ini? Dengan mudah caranya, kalian klik dulu di sini sekali. Klik kiri ya. Nah, kemudian kalian tekan tombol Shift di keyboard, tahan, dan kalian ke arah ini. Ini mumpung lurus ya. Kemudian kalian klik di sini. Nah, maka penggarisnya akan lurus seperti itu. Tapi itu hanya digunakan kepada objek yang lurus ya. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, begitu. Oke, lanjut di sini. Oke. Dan sekarang backgroundnya sudah kita hilangkan. Langkah selanjutnya adalah memindahkan gambar ini ke layar kita atau mungkin halaman kerja kita untuk mengerjakan brosur. Kita tarik, pindahkan ke bagian Move Tool. Kita klik gambarnya, kemudian kita bawa ke layar kerja kita di sini. Oke. Nah, ini kan gambarnya terlalu besar ya. Kalian tekan tombol Ctrl T. Nah, maka akan muncul seperti ini. Tinggal kalian sesuaikan ukurannya. Nah. Oke, ini ukurannya sudah sesuai. Sekarang kita buat tulisan, misalnya karena saya membuat video ini di bulan Ramadan, saya buat promo
bulan Ramadan. Oke. Seperti ini ya. Promo bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya kalian mau mengubah fontnya juga boleh. Cukup kalian ubah di sini. Ini adalah untuk pengubahan font ya. Set the font family. Oke, misalnya kita mau pakai font bebas, kalian mau pakai font apa, semenarik mungkin. Karena ini font saya adalah font-font yang sudah ditambahkan ya, bukan font dasar lagi. Oke, saya buat seperti ini. Promo bulan Ramadan. Nah, sampai di sini sudah jadi sebenarnya, cuma kalau misalnya kita lihat ini kan kurang menarik ya. Kita tambah lagi. Kita tambahnya tambah apa? Itu adalah tambah warnanya. Oke. Sekarang kita klik layer 0 ini. Klik 2 kali. Nah, maka akan timbul layar style di sini. Oke. Kita mainkan warnanya. Kalian pilih color overlay. Nah, seperti itu. Color overlay, maka warna dari backgroundnya akan berubah. Jadi tergantung bagaimana warna yang kalian sukai, bagaimana kreativitas kalian untuk menggunakan warna-warna ini. Karena bulan Ramadan itu biasanya identik dengan warna hijau, saya gunakan di sini warna hijau. Kita pilih warna hijau mana yang sekiranya tidak terlalu mencolok. Oke, sudah dapat. Tinggal kalian klik OK. Kemudian kalau misalnya kalian merasa hijaunya terlalu terang, kalian cukup tekan ini. Nah, ya kan? Ini adalah kapasitasnya. Jadi mau seberapa kuat warna hijau yang ingin kita tambahkan di background tersebut. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal klik OK di sini. Maka akan jadi promo bulan Ramadan. Oke. Nah, ini dia. Kemudian untuk tambah lebih menarik lagi, kita tambahkan tulisan baru. Misalnya Toyota Alphard diskon 5, tidak bisa diskon karena tidak masuk akal. DP murah selama bulan Ramadan. Oke, kalau misalnya kalian tidak mau melakukan rata tengah, tinggal kalian ubah menjadi, ini ada 3 pilihan ya, ada rata kiri, ada rata kanan, dan rata tengah. Lebih baik menggunakan rata kiri. Oke, tinggal kita sesuaikan ukurannya, jangan terlalu besar. Kita tekan tombol Ctrl T, kita kecilkan. Untuk mengecilkan gambar, saya sarankan itu menggunakan tombol Shift lalu tarik dari ujung sini, biar dia menjadi presisi. Oke, karena kalau tidak digunakan tombol Shift, dia akan lain tampilannya. Seperti ini ya, saya contohkan. Misalnya saya tarik dari sini, saya tidak menekan Shift, jadi yang bergerak hanya sini. Nih, nah kan jadi jelek nih tulisannya, ya kan? Kita kembali lagi Ctrl Z. Kemudian kalau misalnya saya tarik juga dari sini tapi tidak
jelaskan dan saya gunakan juga di sini seperti teks ini tadi saya gunakan, ini untuk penghapus saya gunakan, kemudian ini untuk move toolnya juga saya gunakan dan lain-lain. Jadi sampai di sini video berikutnya akan kita bahas lebih jauh mengenai Photoshop.